Di mana tehku? Ini dia, Coral, ayo. Di mana tehku? Sebentar lagi. Ada APA? Ini tuan yang baru saja datang tadi. Tuan muda casual memorahi. Di dalam, gasnya tidak lancar. Karena apa? You can serve merah. Bagaimana dengan gadis itu? Hei, kamu di sini. Ayo, aku yang akan melakukannya. Ambil senjataku. Aku menasihati apa yang baru saja kukatakan. Tuan muda kedua, silakan minum teh. Hei, kamu akan membakarku sampai mati. Ah. Wah. Oh, sial. Oh. Ada APA? Ini. Hei, apakah semuanya baik-baik saja? Tuan muda kedua, bagaimana bisa? Ayo, Pelen. AMPH. Berani-beraninya kamu menendangku. Kamu memukul kakiku. Kakiku masih sakit. Bawakan aku cambuk. Tuan muda kedua, Di mana cambukku? tuanku memanggilmu. Suruh kamu pergi ke ruang depan sekarang. Kamu tunggu aku kembali dan akan kubunuh kamu. Aduh, ada apa denganmu? Kamu benar-benar menendang Tuan muda kedua Fei. Satu kaki di dada. Kamu juga berani menendang. Kamu. Hei, kamu selesai. Apa yang kamu lakukan? Dia masih bisa membunuhku tidak lama lagi. Ini akan membunuhmu. Ini pasti tidak akan membunuhmu. Bagaimana mengatakannya semua sudah makan enak? Tidak takut dipukuli. Lebih baik singkirkan aku. Jika kamu diusir, kamu makan apa? Kamu minum apa? Nyebelin banget. Aku akan cari ayahku. Cari ayahmu. Karena ayahmu sudah menjualmu ke sini. Harusnya tidak bertahan. Kamu masih pergi ke dia. Ini bukan bunuh diri? Ya, aku tidak akan mati kelaparan saat kembali. Haha, hati-hati. Tuan muda dengar aha. Tidak, pelan-pelan. Ini membunuhku. Jalan pelan-pelan, jalan cepat. Kaki kesakit. Pelen. Tidak ada orang yang datang. Tuan muda datang. Bagus untuk kakek sebentar. Lihat tuanmu juga berhutang perkelahian. Oke, di mana orang-orang di ruangan? Sekarang, hanya kalian bertiga. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Jaga baik-baik, tuan muda kedua. Tidak bisa meninggalkan orang sesaat. Apa yang kurang langsung dengan aku kembali? Tuan muda kedua baik-baik saja. Kalian semua dapat hadiah. Jika ada sesuatu yang salah, aku akan mengulitimu dulu. Ini nenek. Tahan demi tahan seperti dilaporkan yang. Oh, ini jam 3 malam. Ini jaga malammu. 3 sampai 5 koran. Kamu cepat, oh. Langit kering dan barang-barang kering. Terbang tanpa jejak. Oh, sakit. Wang Zhenguo, bajingan kamu.
Obat apa yang kamu berikan padaku? Tidak ada efek sama sekali. Tunggu lukaku. Aku pasti sudah menyuruh orang menghancurkan klinikmu. Ini membunuhku. Kamu tahan, kamu. Aku tidak tahan haha. Sakit sekali. Ah. Sakit sekali. Kamu masih tidak membiarkan siapapun tidur. Apa yang kamu katakan? Kamu di sini untuk melayani aku. Aku tidak tidur, bisakah kamu tidur? Aha. Oh, sakit sekali. Siapa yang baik hati memberiku pisau? Aku tidak ingin menderita lagi. Ahahaha. Hei, kamu mau kemana? Bawa si tua itu. Apa yang kamu lakukan? Asah pisaunya. Aha, kenapa kamu membunuh orang? Kamu kebalikannya. Kamu berani membunuhku. Ha. Itu terlalu kejam. Jangan bergerak. Hahaha. Oh. Oh, lumayan keren. Sangat nyaman. Kamu tunjuk ke kiri. Wih, aku suruh kamu pergi ke kiri, kan? Tidak. Aku cenderung ke kanan, kan? Ahahaha. Apakah ini ahahaha? Aku ada di mana sih? Tuan, aku salah. Aku salah. Tidak aku. Aku salah memarahi atau tidak memarahi? Aku tuli. Aku tidak memarahi. Berbaring diam, jangan bergerak. Oho. Aku tidak tidur hampir semalaman. Tidak malu bertanya padaku apakah aku lebih baik atau tidak. Pergi dari sini. Tuan You yang menyuruhmu masuk. Oh, ayolah. "22 kamu temukan aku." Aku bicara langsung. Wang Zhangu sudah kusuruh pergi. Di masa depan, kamu yang akan bertanggung jawab membantuku menyembuhkan lukaku. Biarkan aku menyembuhkanmu. Tapi aku punya syarat. Hei. Kamu terlalu berani, ya?
Masih berani buat syarat sama aku. Gak boleh pukul aku. Gak boleh marahin aku. Ngomong-ngomong, aku mau sesuatu yang enak dan lezat. Masih gak boleh kerja. Aku lakuin penghasilan. Percaya gak? Kamu merokok. Kalau kamu bisa bangun, aku akan bantu kamu. Aku oh. Tuan muda kedua. Kalau gak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Hei, Nana, berhenti di situ. Percaya atau enggak, aku usir kamu. Hanya karena kamu. HMPH, aku gak mau kasih kamu warna buat lihat-lihat. Kamu gak tahu siapa tuan muda kedua itu. Lilong. Hei, ayo. Ada APA? Tuan muda langsung panggil Duan MA buat singkirin cewek ini. Oh bagus. Hei, tunggu sebentar. Jangan panggil Duan MA. Apa maksudnya? Kamu baru aja bilang aku janji sama kamu. Syarat apa lagi? Makan, minum, main, dan bersenang-senang. Aku janji sama kamu. Kamu gak usir aku. Gak usir. Kenapa itu? Kenapa kamu peduli sama aku? Tapi kamu baru aja bilang kamu buang aku. Udah, kamu berhenti ngomong kosong. Pokoknya, aku janji gak pukul atau marah. Tapi juga enak dan lezat. Jangan biarin kamu kerja. Udah, bawa obat buat aku dan olesin sekarang juga. Kementerian Keuangan sementara nambah daftar baru. K10000 per poster. Terus tawarin dengan harga tahun lalu. Tapi aku dengar Shenyang udah tawarin harganya. Harganya 30% lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Itu lebih rendah dari biaya produksi. Ayah. Shen Sihai akhirnya gak tahan lagi. Tapi pesanan untuk plester. Bahkan jika kamu mendapatkan ribuan tael perak. Shenyang, kenapa ini? Karena bukan untuk perak. Itu demi gengsi. Kalau begitu, kenapa kita tidak memberinya gengsi saja? Lalu bagaimana dengan gengsi keluarga Wu di halaman timur? Ayah, kamu sudah melalui banyak hal. Masih belum bisa melihat gengsi. Kamu bisa melihatnya. Tapi tidak bisa melepaskan. Hahaha. Bagus itu. Aku punya saran lain. Aku akan membeli ini dan melepaskan tanganku. His ah. Seharusnya menuju ke sini. Beri uang, beri uang. Ah. Oh tidak. Masih datang? Nah, satu piring lagi. Hei, kamu harus pelan-pelan dengan hidangan ini. Tidak masalah. Kasih kebaikan. Ah, tidak, ini. Aduh, Beri uang. aduh. Lagi. Piringnya tidak datang. Datang lagi besok. Hei, kamu masih datang, kan? Aku akan datang segera setelah aku bilang. Kamu yang jadi tuan atau aku yang jadi tuan? Percaya atau tidak, aku akan memukulmu. Hei, aku bilang kamu aduh. Kamu mau kemana? Aku akan mengambil cambuk. Mari kita lihat siapa yang kita pukul. Hei, aku bercanda denganmu. Jangan pukul kamu, jangan pukul kamu. Kamu datang dan ngobrol denganku. Datang. Silakan makan biji semangka. Oke. Katakan padaku apa yang ingin kamu dengar hari ini. Katakan dari mana kamu berasal.
Apa pekerjaan orang tuamu? Tidak bisa mengatakan mengapa itu membunuhmu? Benar atau palsu? Sebenarnya, aku adalah istana kisi-kisi. Ayahku adalah kaisar. Ibuku adalah ratu. Aku adalah istana yang pangeran tukar dengan kucing musang. Kemudian, dia menetes ke sungai dan danau. Kamu membohongiku. Tentu saja aku membohongimu. Kamu katakan yang sebenarnya padaku. Baiklah, kalau begitu kamu katakan yang sebenarnya. Ayahku bukan seorang kaisar, melainkan serigala-serigala. Aku adalah bayi yang dibuang. Ketika aku kecil, aku dibuang ke gunung, yang dibesarkan dengan harta serigala. Aum. Aku sangat mudah tertipu, kan? Aku bukan yang membohongimu. Siapa itu? Ayah angkatku. Ini adalah cerita yang dia ceritakan padaku. Aku juga tidak tahu siapa ayah dan ibuku sendiri. Di mana ayah angkatmu sekarang? Tidak tahu. Sejak menjualku ke keluargamu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Hei, jangan khawatir. Selama aku di sini, kamu bisa tinggal di Shenyang kami seumur hidupmu. Seumur hidup. Asalkan kamu menahan diri. Jangan selalu begitu tidak terkendali. Aku tidak akan memperlakukanmu buruk. Lepaskan cakarmu. Waktunya makan. Ayo, makan. Sin Er bisa duduk kemarin. Sudah tidak sakit lagi. Sepertinya Wang Zhenggu masih punya 2 anak. Aku tidak membiarkan Wang Zhenggu datang sejak lama. Katanya obat Wang Zhenggu terlalu lambat. Ada seorang gadis di kamarnya yang mendapatkan resep. Kakap symptomatic. Benarkah? Oh, itu hadiah yang bagus untuk gadis ini. Aku ingat. Oh, kau bilang Sin Er bisa ganti wajah kali ini. Pukulan ini tidak sia-sia. Semoga saja. Aku punya ide. Sin Er ini juga bukan anak kecil lagi. Seharusnya ada orang di dalam ruangan. Jadi dia tidak akan pergi ke tidur lagi. Konyol. Ada orang di sekitar yang bicara sesuatu. Nasihati 2 kalimat. Juga perlahan tumbuh besar. Apa yang aku katakan adalah, lalu kau harus perhatikan gadis mana yang cocok untuknya. Panggil Sin Er untuk menerimanya. Oke, aku akan lihat baik-baik. Hei, bagus hei. Kau menggodaku. Ini aku. Aduh. Tidak, tidak. Ini, Tuhan berikan padaku. Tidak, jangan bicara omong. Aduh. Selamakin Naiwamo. Kakak, hei. Lalu pilih Yoying. Dia, tidak tepat, kan? Kenapa tidak tepat? Gadis ini baru di sini dan tidak tahu aturan. Sifatnya juga liar, Ibu. Kau suruh aku memilih. Jika kau suruh aku memilih, aku akan pilih Yoying. Memilih APA. Kakak Niang. Aku bicara dengan kakak keduamu. Bawa seseorang untuk memberikannya barang-barang di ruangan. Bukankah kau hanya membiarkan ibumu memutuskan hal kecil seperti ini? Bagaimana lukanya? Oke, hampir sembuh. Aku akan memberitahumu sesuatu. Setelah luka sembuh, kita tidak bisa bermain-main lagi. Lakukan sesuatu. Apa itu bisnis Belajar berbisnis. Bukankah kau hanya harus berbisnis dengan ayahmu? Aku lakukan juga berantakan. Lalu kamu pergi belajar.
Sayangnya, aku sudah memberitahu ayahku 2 hari yang lalu. Jika ada di antara kita yang belajar dan menjadi pejabat di Shenyang, keadaannya tidak akan seperti sekarang. Humph, Kakak, kenapa kamu tidak ikut ujian untuk mencari nama? adikmu, aku bukan bahan yang cocok. Ya, kamu tahulah. Kamu bukan tipe orang seperti itu. Apa yang membuatku menjadi bahan yang cocok, adik? Kamu juga tidak melakukan ini. Kau tidak melakukan. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Hei, aku makan, minum, dan bersenang-senang setiap hari. Hidup santai seumur hidup. Kamu baik-baik saja. Kamu biarkan kamu melihatnya. Sin Er sengaja memukulmu. Sin Er ganti rugi kakakmu. Kakak, aku salah. Bagaimana kalau aku sudah sembuh? Aku pasti sudah mengalami pengalaman yang menyakitkan. Wajah baru. Hilang dan tahu cara kembali. Berubah perilaku. Anak yang hilang kembali, Phoenix mencapai nirvana. Mulut miskin. Hei, Niang. Kamu lihat dia memukulku. Aku akan bilang ini memukulmu. Ini tidak disebut memukul gua. Kalau begitu aku benar-benar memukulmu. Kamu benar melakukannya, kan? Ini camel. Ini bau. Tolong. Bintang memberitahuku. Dia ingin memilih Yoying. Gadis itu terlalu liar dan memiliki temperamen yang kuat. Menurutmu siapa yang cocok? Ada yang licik di kamarnya. Aku sudah bersamanya selama 45 tahun. Rajin dan jujur. Temperamen yang stable. Aku masih kecil. Hanya seorang pelayan kamar. Karakter yang kuat lagi. Bisakah kamu masih mengalahkan Tuan? Kamu akan bergantung padanya. Tapi kamu pilih yang dia tidak suka. Dia tidak bisa tinggal di rumah. Malahan, pergi keluar dan bersenang-senang setiap hari. Oh. Niang bilang untuk menyelamatkan Yoying. Bantu aku mencicipi secangkir teh. Aku akan memberimu yang segar hari ini. Tidak ada apa-apa. Hehe. Telur itu milikku. Aku belum makan. Oh, itu di perutku. Di dalam tas. Tapi tidak ada yang tersisa. Aduh, Kalau kamu pelit, apa kamu tidak makan telur? Tidak mau menyerah. Baiklah, kembalikan padamu. Kembalikan padamu. itu luar biasa. Bagaimana itu berubah? Kamu memanggilku. Rahasia ini hanya turunkan ke anak. Kamu ingin memanggilku ibu. Aku akan mengajarimu, percaya atau tidak, aku akan memukulmu. Kamu coba saja. Ya ampun, aku bercanda denganmu. Kamu cepat ajari aku. Ambil dan pikirkan sendiri dulu. Jangan bergerak. Teh ini sangat harum. Beri aku minum, tuangkan sendiri. Apa yang salah dengan ini? Tidak memanjat dengan tinggi. Drama mulai memerintah orang. Kalau tidak dapat, ya tidak dapat. Aku tertawa sendiri. Aku akan minum secangkir teh. Aku datang. Tidak, aku akan lanjut. Ini bisa mendapatkanmu. Kau kacau. Ayo, aku akan membuatmu teh. Adik kecil. Kamu memanggilku gadis mati tadi malam. Kenapa tiba-tiba berubah jadi kakak hari ini? Itu yang aku tidak mengerti. Kalian orang dewasa punya banyak. Jangan berdebat denganku. Ayo minum teh. Kenapa hari ini begitu aneh? Paman, kamu tidak tahu. Zhou Ying. Hei, Yoyun ada di sini. Nyonya memanggilnya. Ini dia. Oh, kakak, kamu. Cepat ke sana. Ada hal besar. Kenapa kamu ingin memberiku kenaikan gaji? Ini acara bahagia. Lebih baik dari ini. Oh. Jadi begitu rupanya. Sisanya belum berubah. Kamu masih mengurus kehidupan sehari-hari Sin Er di kamarnya.
Hanya saja keuntungan bulanan naik dari 200 uang menjadi 2 tael perak. Jika kamu melahirkan seorang pria dan setengah, lalu dapat promosi. Bibi, kamu baru di sini beberapa hari. Nyonya, nenek telah memberimu kebaikan yang besar. Berlututlah, Shane. Nyonya, aku lebih baik menjadi gadis biasa. Kenapa aku tidak pernah ingin menikahi tuan muda kedua? Bagaimana kamu mengatakan gadis ini? Ini kurang bisa membuatmu memikirkan acara hidupku sendiri. Aku tidak bisa memikirkan. Zhou Ying. Lalu kamu benar-benar ingin mengerti. Ingin mengerti. Jangan bilang itu bibi kamar gadis. Bahkan jika itu nyonya, aku juga tidak senang. Dia tidak senang tentang itu, kan? Kamu pulang dulu. Nyonya, aku pamit. Nyonya menyalahkanku. Gadis ini baru di sini beberapa hari dan belum didisiplinkan dengan baik. Tapi kamu tenang. Aku pasti. Jangan bicara tentang dia. Panggil Sin Er untuk datang. Iya. Tuan muda, kamu kembali. Apakah kamu tahu sakit perut ibuku telah membuatmu marah? Aku tidak melakukan banyak. Kamu tidak tahu aturan. Malas bicara denganmu. Hei, karena kamu tidak mau membuat toas. Maka jangan salahkan aku kalau aku kasar padamu. Apa yang ingin kau lakukan? Melatih hak-hak tuanku muda. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Oh, saudara. Kematian, hentikan dia untukku. Kamu masih berani menendangku. Kamu masih berani membuat ibuku marah. Kamu tahu, ibuku tidak setuju. Aku pergi memohon kepada nenekku. Nenekku yang membuat keputusan. Kamu menuang dengan baik. Berani-beraninya kamu menolak. Kamu pikir kamu berhutang? Kamu memohon padaku. Kamu memohon padaku untuk membawamu. Maka aku akan mengampunimu. Kamu berani memukulku, gadis mati kamu. Aku akan berbalik dan mengasapimu sampai mati. Tutup pintu. Master Wu dari keluarga Wu disewa. Tidak ada yang boleh membawakannya makanan. Buatlah yang tak berperasaan kelaparan. Berikan dia makan malam. Apakah kamu lapar? Tianxin Tianwis. Aku mengirim sopir.
Apakah ada yang pernah keluar? Tidak, aku mengunci komisaris itu. Aku belum melihat satupun dari mereka. Dia pasti masih di halaman ini. Kalian ikut aku ke halaman kota. Kalian ikut aku untuk mencari halaman saudaraku. Kita harus menemukannya untukku. Ikut aku. Lewat sini. Saudara Wupin, aku tidak jauh dari jalan lambat. Tolong. Oh Tidak. Ini kamu. Belum ketemu juga? Tidak Tuan. Di bunga di belakang pohon. Tolong lihat baik-baik. Bawa aku ke sana. Aku dapat dia. Aku harus bergegas ke kematian. Jing In Berizik. Apa kabar kakak? Tidak apa-apa. Kabur saja dari seorang gadis. Tunggu sampai aku menemukannya. Aku akan menyisapnya sampai mati. Kamu pergi. Angkat mobil. Hei, tunggu. Berhenti. Ada apa, Tuan Wu? Aku ingin menggeledah tandu Anda. Ini adalah aturan baru yang ditetapkan keluarga Shen. Kami Shenyang tidak memiliki aturan ini. Kamu hanya memikirkan aku secara tiba-tiba. Bagaimana jika aku tidak membiarkanmu menggeledah? Kau jangan dengarku ya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Hang Ai. Terburu-buru. Minta maaf kepada Wu Pen. Kakak minta maaf. Maafkan aku. Ah kakak Wu Pin. Aku ini adik Ah. Terlalu kecil untuk mengerti. Berapa banyak yang menyinggungmu? Silakan. Tuan muda kedua benar-benar tidak tenang. Atau geledah saja. Aku bercanda. Silakan. Jadi bisakah aku pergi? Silakan pergi. Hei, lihat bagaimana Zhao Gang telah membungkuk. Gadis itu pasti ada di dalam. Aku melihatnya. Apakah kamu melihat bahwa kamu tidak akan membiarkanku menggeledah? 5 pekerjaan ini adalah pengetahuan yang sama dari 5 produk. Dan Bupati setara. Dia bisa mengubah 4 gadis jika dia tahu 5 produk yang sama. Kejahatan menyinggung pejabat pengadilan bukanlah hal yang ringan. Apa yang kalian perdebatkan? Oh, ayah. Oh, tidak apa-apa. Yu Shen. Kameralah. Aduh. Kembali ke Ningyuan dan tunggu aku. Tianxi Tianyu sudah cukup. Kalian terus mencari. Bulan terbit. Barusan di depan Wupin. Apa maksudnya sebenarnya? Aku punya pemikiranku sendiri. Kamu mengutip seperti ini. Kita akan kehilangan 1000 telpera. Bahkan kehilangan 5200 pun sepadan. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kenapa kamu di Shenyang? Hah, ceritanya panjang. Aku harus pergi. Tolong berhenti sebentar. Biarkan aku turun. Wah, kamu tidak bisa pergi sekarang. Ada apa?
benar-benar tidak akan pergi. Kamu akan mati jika tertangkap di luar tandu. Dan aku harus mendapatkan sebungkus permen. Tugas pelayan perempuan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu pergi ke halaman timur keluarga Wu dulu. Ya, terima kasih. Ayah, aku ingat kamu bilang. Keluarga Wu mengandalkan beberapa patron mereka di istana. Dongyuan mereka memonopoli pasokan kebutuhan militer. Dua balas. Tapi baru-baru ini aku dengar, karena kasus Hu Sueyan, aku khawatir Dongyuan keluarga Wu tidak akan luput dari bencana ini. Juga akan terseret dalam kasus ini. Kamu pikir ini adalah kesempatan? Beberapa waktu lalu, aku dengar Kementerian Keuangan akan menempatkan pesanan baru. Jadi aku ingin mencoba. Jika tidak bisa mendapatkannya, kita tidak kehilangan apa-apa. Tapi jika berhasil, bahkan jika kehilangan sedikit uang, kita bisa menggunakan ini untuk membuka halaman keluarga Wu. Monopoli pasokan kebutuhan militer. Tapi juga bisa menghancurkan merek mahkota Jingyang Wu Dongyuan. Lihatlah dari sisi ini. SSST, ini kesepakatan yang bagus. Masih ada lagi, ayah. Jika kita benar-benar bisa menyelesaikan pesanan. Tapi juga mengumumkan keuntungan yang cukup besar. Karena jika kata-kata ini sampai ke halaman timur keluarga Wu, di telinga para pejabat yang biasanya mereka andalkan, mereka pasti akan meragukan harga dan keuntungan Dongyuan di masa lalu. Untuk mencapai tujuan mereka memecah belah. Suara musik. Kamu menyerang jantungnya. Bukankah ini Akademi Timur keluarga Wu yang mengandalkan kekuatan di belakangnya? Jika kita bisa menghancurkan kekuatan di belakangnya, lebih dari Wujia Dongyuan, hanya tinggal selangkah lagi. Buka pintu, Tuan sudah kembali. Aku bilang Tuan muda bagaimana ini? Kalian berdua jaga di sini. Menjaga pintu halaman timur. Dia lari lagi dari halaman barat. Bolehkah pelayan perempuan berlarian di halaman? Kalau begitu dia akan lewat pintu tengah. Bisakah pintu tengah keluarga Wu dibuka sembarangan? Jangan bicara omong kosong. Tangan yang baik. Ayo berhenti memanggil. Ini rumahmu. Ini Dongyuan. Aduh, rumahmu besar sekali. Oh, benar. Sudah menemukan kakakmu? Hai, jangan dibahas lagi. Apakah ibumu sudah sembuh dari sakitnya? Dan kakakmu? Jangan dibahas lagi. Oh. Lalu kenapa kamu sampai ke Shenyang lagi? Tidak maju. ITU. Jadi apa rencanamu setelah ini? Aku berencana pergi. Hah? Aku akan mencari keluargaku. Bulletin Zhang. Tuan Muda, kalian berdua pergi dulu. Tuan Muda, Ini. Kakak, di mana si orang wanita? Kakak adalah teman. Teman.
Baiklah Bujang. Dia akan tinggal beberapa hari. Kamu atur penerimaan yang baik. Oak, Kamu tinggal dulu. Tidak terlambat untuk pergi setelah 2 hari aman. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Wu. ikut aku. Ayo. Shen Yueshing menolak. Tapi Shen Sihai sepertinya punya pertimbangan. Dia bilang tidak akan memberi jawaban sebelum memikirkannya. Shen Yueshan ini. Atau Jimmy Mang Bodo. Atau pikirannya lebih dalam dari ayahnya. Kamu nanti ketemu dia. Lebih ajaib. Ya. Ayah. Satu hal lagi. Tuan muda sudah kembali. Cari orang untuk menukarkan Tuan Surga untukku. Itu Tuan Muda. Kakak, Aku ingin kamu kembali ke dalam. Kamu kemana saja? Kamu pikir hari ini belum cukup? Dia juga pergi ke rumah sakit timur keluarga Wu. kalau kau izinkan aku menggeledah Tan Duoping, maka tidak akan ada banyak masalah di belakang. Kalau kau galita Tan Wu Pen. Kita akan permusuhan dengan rumah timur keluarga Wu. Permusuhan? Permusuhan. Kita khawatir mereka tidak akan. Oh, hanya untuk seorang gadis. Gadis itu berbeda dengan gadis lain. Apa bedanya? Lihat APA yang kau lakukan seharian. Bukan untuk wanita. Hanya untuk gadis itu. Bisakah kau sedikit lebih menjanjikan? Baik, kalau kau bilang begitu, aku akan membuatkanmu beberapa masalah besar lain kali. Beranikah kau? Cepat tarik semua orangmu kembali padaku. Gadis itu hilang sia-sia. Bagaimana kalau kau kehilangannya? Ah, kau bisa tenang. Tidak akan hilang SIA. Janji. Kau ha? Gadis ini dari keluarga Shenyang. Hidup mati adalah urusan rumah tangga keluarga Shenyang. Kau ikut campur. Itu banyak masalah. Demi seorang gadis yang tidak pernah kenal. Permusuhan dengan Shenyang. Kamu bahkan lebih tidak bisa disembuhkan. Hal-hal yang kamu salahkan. Aku memang mengalami hari yang buruk. Tapi sepertinya tidak ada pilihan lain saat itu. Di mana bintang utamanya? Aku meminta Zhang Ma untuk sementara mengatur di kamar tamu. Ayah, kamu tidak akan mengirim gadis itu kembali ke keluarga Shenyang, kan? Aku, Wu Weiwen, sudah di Jinyang selama bertahun-tahun. Jangan bicara tentang hal lain. Shen Sihai memintanya untuk seorang gadis. Dia masih tidak berani menolak. Hanya saja aku tidak bisa menundukkan kepala sekarang. Shen Sihai tidak bisa kehilangan muka ini. Ini jalan buntu. Bagaimana kalau ini? Ini disisihkan dulu. Cari waktu lain untuk menyelesaikan. Bisnis harus rajin. Jangan malas. Kemalasan adalah Pepsi diterima. Untuk menandatangani, jangan mudah marah. Pemera, kurang deal. Orang meninggalkan aku dan mengambil orang dan mengambil aku. Artinya, Aku menginginkannya ketika orang lain tidak menginginkannya. aku tidak menginginkannya ketika orang lain menginginkannya. Hey Tuan. Apa yang baru saja aku katakan? Olanji lagi. Tuan, aku baru saja berbicara tentang obat. Kamu mau atau tidak? Mau.
Hahaha. Sangat bodoh. Siapa di sana? MM. Siapa kamu? Aku tidak tahu, masih bicara gila. Kamu sedang membicarakanku? Siapa bilang aku tidak tahu? Jangan bilang bahwa berbisnis harus berbeda dari pemikiran orang lain. Untuk menghasilkan uang, Terburu-buru. Datang ke sini dulu hari ini. Pulang. Bisnis RAT Tau Jugong akan diperiksa besok. hei, datang ke sini. Apakah kamu membawa bunga? Pemilik toko Sanli mengatakan, Yo Laosi sudah pergi selama beberapa hari. Dia pergi. Kemana dia pergi? Apakah itu akan dilihat? Tidak tahu. Tidak tahu. Aku tidak tahu. Kenapa kamu tidak bertanya? Aku sudah bertanya. Tapi dia pergi tanpa sepeda pun. Aku tidak memberitahu siapapun. Aduh, Kamu baik-baik saja? sayangnya. Hei, apakah kamu punya uang sebagai magang? Uang apa? Kamu akan tinggal di halaman timur. Kamu bisa tenang. Aku tidak akan makan makanan gratis. Aku bisa bekerja untuk menghidupi diriku sendiri. Itu juga bisa. Kamu ingin menjadi gadis gemuk atau gadis kurus? Ayo. Apa itu gadis gemuk? Gadis halus? Kamu bahkan tidak tahu itu. Bilang bisa menghidupi diri sendiri. Tidakkah kamu tahu jika kamu memberitahuku? Gadis kasar melakukan pekerjaan kasar. Untung bulanan 200 uang. Gadis halus melakukan pekerjaan halus. Yueli 300 yuan. Aku ingin magang. APA? Bagaimana kamu bisa magang? Tidak, itu yang aku katakan padanya. Tapi dia tidak mau mendengar. Bilang dia datang untuk menemuimu. Meskipun aku tidak mengerti guru, mereka yang juga. Tapi aku bereaksi lebih cepat daripada Xiaowang. Ingatan lebih baik daripada Xiaowu. Akun ini lebih halus daripada Jiang. Kenapa mereka bisa magang? Aku tidak bisa. Baik. Kalau begitu aku akan mengujimu. Kalimat berikutnya dari kemenangan adik adalah Zedi menghasilkan uang. 7963584 Sepila. MM. Tidak buruk. Tapi kenapa kamu harus magang? Aku ingin belajar bisnis. Wanita tidak bisa berbisnis. Kenapa wanita tidak bisa berbisnis? Kamu tidak punya contoh sebelumnya. Langkahi petir, langkahi itu. Yang ini? Haha, aku menebaknya lagi. Membosankan. MM lakukan lagi. Sekali lagi, aku yakin tidak bisa menebak. Lupakan, jangan main. Lake Yukon lagi. Tuan muda kedua, aku tidak berkedip. Aku terus menatapnya. Tapi aku belum melihat siapapun selama 2 hari. Kalau begitu kamu akan terus menjagaku. Aku tidak percaya gadis mati ini bisa bersembunyi di halaman timur keluarga Wu seumur hidup. Harganya harus tetap. Jangan mengandung. Pemerintah membutuhkan 7 kebocoran besar dalam reproduksi. Jangan bermalas-malasan. Kemalasan adalah kesalahan modal. Ajarkan seperti hidup. Jangan longgar. Jika longgar, periksa. Itu saja untuk hari ini. Tuan bekerja keras. Ini
hanya beberapa hari. Menghancurkan tangki air. 3 pot bunga. Menghancurkan 2 pot. Aku menjatuhkan lebih dari selusin mangkuk dan piring dan membagikannya. Api, 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 api. Oh, ngomong-ngomong. Dan menjatuhkan ember di sumur. Sekarang, tidak ingin dia di dapur. Kuda kayu tidak menginginkannya. Ruang air juga tidak menginginkannya. Aku benar-benar tidak bisa membantu. Tuan, aku harus membawanya padamu. Kamu beri kata. Bagaimana mengatur ini? Biarkan dia bersamaku dulu. Tuan, izinkan aku mengingatkanmu. Gadis ini adalah pembuat onar. Murni baru. Winter plum. Little Five. Aku di sini. Harimau begitu dekat dengan posisi Chunsin. Tapi kemudian harimau tiba-tiba menjulurkan lidahnya. Jilat aku tiba-tiba. Lidahnya berduri. Hula, hanya beberapa bekas darah. Oh. Masih di sini. Apakah masih ada pintu di sini? Lihat ini. Oh, Tidak. Hei, sepatu ini terlalu dangkal. Dulu dalam. Sakit? Sakit. Tapi aku tidak berani bergerak. Tepat pada saat ini. Harum darah tercium oleh harimau. Bestial Dava. Tiba-tiba mendatangiku. Tidak lama kemudian. Tiba-tiba seorang pria melompat dari pohon. Memutar pinggang. Lalu tendangan kepala. Oh. Tuan muda. Semiwanya pergi jalan-jalan. Kamu juga bangun. Batuk itu. Kamu tidak benar-benar akan mengusirku. Bagaimana menurutmu? Sebenarnya, aku sudah sangat berusaha. Aku belajar merapikan tempat tidur, menyulam, dan mengikat. Aku juga belajar menuangkan teh. Sudah belajar? Sudah. Mau aku tuangkan untukmu? Aduh. Maaf. Tuan muda, silakan minum teh. Lupakan saja. Jika kamu ingin mengusirku, kamu bisa mengusirku. Jika kamu pergi ke ruang magang untuk menjadi pelayan dan masih memiliki tangan dan kaki kecil, itu benar-benar akan mengusirmu. Apa yang kamu bicarakan? Hey, Tatong dan lihat siapa di sini. Hei, ayo. Zhou Ying. Bagaimana kamu di sini? Mulai sekarang, aku adalah pekerja serabutan di sini. Ngomong-ngomong, audit.
Kamu mengerti? Kamu. Aku bisa mengerti apa yang kamu mengerti. Aku bisa mengerti apa yang kamu tidak mengerti. Baiklah, biar aku tanya kamu. Tuan pernah bilang, satu mahal dan satu murah. Apa artinya kembali ke titik ekstrim? Yang murah ini aku tahu. Tapi jumlahku ada di ayam dan angsa. Hei, kamu dengar? Kamu dengar itu? Hei, kalian semua dengar? Hei, dia bilang ayam angsa. Haha. Hei, kenapa kamu tidak bilang ayam, bebek, dan ikan? Ayam angsa. Hahaha. Kalian tertawa apa? Segitu lucunya? Joyang. Ini chill. Bukan ayam angsa. Kembali ke ekstrim. Mengacu pada apapun yang mencapai puncak. Akan jatuh kembali. Ketika jatuh ke tanah, akan bangkit lagi. Ekstrim kembali. Artinya dia akan mengulangi semuanya di titik ekstrim. Kamu paham? Mahal. Bagus, aku paham. Ini berarti harga yang kamu jual tidak akan terus naik. Sampai titik tertentu pasti turun. Tapi tidak akan terus turun. Dan titik tertentu pasti juga naik. Itu artinya. Tunggu. Joyang, APA yang baru kamu katakan. Alonji lagi. Apa artinya itu? Tuan, kamu tidak ingin menulis tentang pengalaman bisnis Tau Jugong? Kata-katamu pas sekali. Kalau begitu aku harus mengumpulkan uang. Oak. 1 zona 1 sen. 8 lagi. Yah, datang dan simpan. Kalau begitu kamu dengarkan baik-baik. Menurut pemahamanku. Kemarilah. Jangan dengarkan dia. Menurut pemahamanku, pengembalian ekstrim ini sebenarnya punya makna lain. Sebenarnya, kontrol harga ini tidak penting. Yang penting adalah menemukan titik pembagiannya. Titik itu sangat penting. Benarkah? Ciao, Oak. Bukan berarti kata-katamu lebih bermakna daripada Tuan. Jauh lebih bermakna daripada Tuan. Panggil aku Tuan. Tuan. Hahaha. Ayo. Aku kasih tahu ya. Tuan muda sudah kembali. Aduh. Apa yang kamu lakukan dengan barang-barang ini? Bukankah Yo Ying tidak akan kembali kali ini? Sayang sekali kalau dibilang. Aku berniat memberikan petunjuk berikut. Gadis, Siapa bilang dia tidak akan kembali? Dia lari ke langit. Aku akan bawa dia kembali. ITU. Simpan. Saat kita bawa dia kembali, kita akan menghisapnya dulu. Buang lagi bersama-sama. Wu Shengwen. Saudaraku Qian ini. Lu Zonglin datang. Saudara Qian ini. Hao Hongwu. Si kecil 5. Uang ini taruh di sini. Terima kasih. Di mana uangnya? Oh, aku lupa bawa hari ini. Aduh ya, besok bisa besok? Kalau begitu aku harus hitung bunganya. Kasih besok. Bukan 18. Ini 20 keping tembaga. Oak, 20 ya 20. Aku akan berikan besok. San Dexian. Hei, Tuan datang. Hei, Tuan. Kenapa rumahnya begitu pagi? Tuan. Aduh. Tuan, kenapa hari ini begitu pagi? Sudah sarapan belum? Aku buatkan teh untukmu. Berhenti. Berdiri tegak. UPS. Sakit perut. Aduh, berdiri tegak. Lepaskan tanganmu dariku. Turunkan tanganmu. Bantu orang mengerjakan PR, juga mengumpulkan uang. Pemilik muda memintaku untuk menyampaikan pesan padamu. Menyuruhmu cepat-cepat menyelamatkannya. Aku sudah mengajar di Akademi Timur lebih dari 10 tahun. Aku belum pernah melihat gadis seberani ini sebelumnya. Jika kamu tidak menyingkirkannya lagi, aku khawatir dia akan merusak gaya belajar di Akademi Timur kita.
Jangan dibaca dulu. Sayangnya, dia sudah jalan buntu jika seorang wanita diusir tanpa keluarga. Tidak bisa mati. Gadis bau ini akan sangat lelah mencari uang. Ini hanya beberapa hari. Dia sudah membuat ratusan lubang. Tidakkah kamu melihat? Lihatlah. Sayangnya, ini semua ditulis olehnya. Simiwa adalah. Aku sudah menanyakannya. Shar Murid. 10 dari mereka sudah membeli PR darinya. Beberapa PR didiktekan olehnya. Ya, dia langsung membawa pulpen. Harganya tidak sama. Beberapa bulanan. Beberapa 5 hari satu paket. Ada juga eceran. Gadis bau, aku tidak menyalahkanmu. Kamu lihat, gadis ini sudah mendengarkan selama beberapa hari. Meski banyak salah ketik. Tapi keuntungannya agak baru. Dan sedikit bagus. Sepertinya pemahamannya cukup tinggi. Pelajar. Dia juga fleksibel dalam harga. Sangat berbakat dalam bisnis. Hei, ayah, dilihat dari koun tembaga ini. Dia ahli dalam mencari uang. Apa yang ingin kamu katakan? Kami punya ruang murid di halaman timur keluarga Wu. Untuk memilih bakat. Ada bakat di kabupaten itu. Mengapa aku harus diusir? Ayah, jangan biarkan dia menjadi seorang gadis. Mari resmi menjadi murid. Bagaimana wanita bisa belajar bisnis? Yah, Pak Tuau. Lau Yang, ada apa? Sang Guru. Hassanin Cluster Quartermaster ITU. Hari ini adalah hari terakhir penawaran. Apakah Shen Sihai sudah membalas? Ya, mereka masih bertahan dengan penawaran semula. Yah, bisakah penawaran kita diturunkan lagi? Tidak bisa turun. Terlalu mahal menggunakan darah dalam bahan plester. Festival darah terlalu mahal. Kamu bisa menggunakan daun azalea sebagai gantinya. Ayahku pernah terluka sekali. Tidak mampu. Aku menaruh daun azalea di lukanya. Efeknya tidak kalah dengan Suijia. Tidak perlu mengeluarkan uang. Ya. Aku pernah mendengar resep ini sebelumnya. Jika ini berhasil, maka harga kita bisa 10% lebih rendah dari Shenyang. Dan, ada untungnya. Tapi pesanan menyebutkan harus menggunakan darah untuk membuat plester. Aduh, ini gumpalan salep hitam. Siapa yang tahu apa isinya? Pergi, Kiliar. Kiliar. Kalau begitu, maka cukup berikan harga tahun lalu. Lalu pesanan ini hilang. Jika hilang, ya hilang. Juga tidak bisa dipalsukan. Zhou Ying, kamu harus memikirkannya. Tuanku member de Homu. Pergi atau keluar. Perbedaannya sangat besar. Siapa peduli? Sebelum aku resmi diusir, aku akan mencobanya dulu. Tuan Muda. Tuan muda.
Zhao Yun. Kemari. Tuanku berlutut. Zhao Yun. Aku, Wu Weiwen, memiliki julukan Sanyin melukai orang. Kamu tahu 3 segel mana? Tidak tahu. Orangnya keras, barangnya keras, sifatnya keras. Oh, Kamu tahu tidak, kekayaan keluarga Wu di Dongyuan bergantung pada apa? beli barang, jual barang, berbisnis, gesit. Keluarga kami di halaman timur keluarga Wu bergantung pada 2 kata. Satu adalah tulus. Satu adalah janji. Itulah harga sebenarnya. Janji. Adalah reputasi. Apa yang kamu katakan? Dengan daun rhododendron, bisa menggantikan blood knot. Meskipun obatnya tidak berkurang. Tapi itu juga penipuan. Itulah hal yang paling kubenci dalam hidup Wu Wei. Semua yang masuk ke halaman timur keluarga Wu, baik kepala rumah tangga, nenek toko, Atau pelayan perempuan. semua harus mematuhi aturan keluarga Wu. Yaitu tidak menipu, tidak mencurangi, tidak berbohong. Kamu mengerti? Mengerti. Sujud. Jangan sujud bersamaku. Zhou Ying. Beri Tuan Guan 3 kali sujud. Ah, Kenapa ayah harus melihat bahwa kamu punya pengetahuan luar biasa? Ora kepala. Jadi memutuskan untuk menjadikanmu murid. Niat murid. tapi sang guru baru saja memarahiku dengan keras. Dia mengawasimu karena Yang takut kamu akan tersesat di masa depan. Itulah mengapa aku mendapat pelajaran tadi. Benar, haha. berharap dimanapun kamu berada di masa depan. Selalu ingat 2 kata ini. Kejujuran. Ketulusan. Percayalah, aku ingat. Oh, Tuan Guan, berkahilah aku.